Kembali lagi di channel YouTube LG Cerita. Kali ini pembahasannya masih tentang Timur Tengah karena eskalasi perang ini semakin luas ya. Dimana yang kemarin-kemarin itu kita udah sebutkannya, jika salah satu di antara Amerika Serikat, Rusia maupun Cina ikut bergabung, kemungkinan eskalasi perang di Timur Tengah ini akan semakin luas ya. Dan ternyata terbukti Amerika Serikat sendiri sudah terjun langsung ikut berperang menyerang 3 situs nuklir Iran tepatnya itu di Fordo, Isfahan, dan juga di kota Natanz. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Isfahan. Pernyataan resmi ini diucapkan atau dilakukan oleh Presiden Donald Trump pada tanggal 22 Juni, tepatnya pada hari Minggu. Amerika Serikat mengklaim bahwasannya telah berhasil menyerang 3 situs nuklir, tepatnya di Fordo, Isfahan, dan juga Natanz. Selain pernyataan resmi dari Presiden Trump, Kepala Staf Gabungan Jenderal Ken juga mengatakan bahwa penyerangan ini dilakukan pada jam 2 dini hari, waktu Iran. 2:10 a.m. Iran time, the lead B-2 dropped 2 GBU-57 massive ordnance penetrator weapons on the first of several aim points at Fordo. As the president stated last night, the remaining bombers then hit their targets as well, with a total of 14 MOPs dropped against 2 nuclear target areas. All 3 Iranian nuclear infrastructure targets were struck between 6:40 p.m. and 7:05 p.m. Eastern Time. Again, that's about 2:10 in the morning local time in Iran, with the Tomahawk missiles being the last to strike at Isfahan to ensure we retain the element of surprise throughout the operation. Jadi masih dalam keadaan gelap, penyerangan ini dilakukan. Nah, dari video yang beredar, terlihat beberapa penduduk merekam ledakan ini. Dan itu kelihatannya masih suasana gelap banget. Oke, yang jadi pertanyaan di sini, mengapa Iran itu kecolongan ketika pesawat bomber Amerika Serikat bisa masuk ke wilayah Iran? Dan ternyata di sini kuncinya adalah ketika Amerika Serikat menggunakan pesawat yang tidak biasa, yaitu jenis pesawat yang tidak bisa dideteksi oleh radar. Jadi pesawatnya ini modelnya seperti ini ya, unik banget. Dan pesawat ini katanya tidak bisa terdeteksi sehingga bisa berhasil menguasai langit Iran pada tanggal 22 Juni tepatnya dini hari. The Massive Ordnance Penetrator, or MOP, is 20.5 feet long, weighs about 30,000 pounds, and it can strike a deeply buried target after multiple impacts with pinpoint accuracy. And the only plane that can carry it is the B-2. Targetnya di sini adalah Fordo, yaitu situs nuklir Iran yang diklaim sangat tangguh, tidak bisa dihancurkan. Karena memang desainnya itu sangat luar biasa ya, seperti bebatuan besar yang tidak bisa ditembus oleh apapun, dan ternyata bom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat ini diklaim bisa menghancurkan situs nuklir Iran di Fordo ini. Dan bagaimana reaksi negara Iran? Sebenarnya ya, sebelumnya pemerintah Iran, terutama pemimpin tertinggi Iran, yaitu Ayatollah Ali Khamenei, sudah memperingatkan bahwasanya jangan sampai ya Amerika ini terlibat dalam perang antara Iran dan juga Israel. Karena Ali Khamenei mengatakan bahwa ini adalah perang antara Iran dan Israel, bukan antara Iran dan Amerika. Namun nyatanya, Perdana Menteri Israel itu meminta bantuan Amerika untuk membantu mereka menyerang Iran. Dan tentu saja ya, Amerika Serikat ini selalu membela Israel. Makanya pada tanggal 22 Juni, tepatnya dini hari, Amerika Serikat ini menjatuhkan bom di 3 situs nuklir Iran. Dan Presiden Donald Trump memuji tindakan ini, bahwasannya katanya ini tindakan yang tepat untuk dunia. Katanya Iran ini adalah negara pembuli di Timur Tengah, jadi harus di-stop pembangunan nuklirnya. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated.
Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. Negara Iran sangat mengutuk serangan ini karena ini dianggap melanggar hukum internasional. Karena memang Amerika Serikat ini tanpa seizin badan hukum bisa menjatuhkan bom di situs nuklir Iran. Selain pemerintah Iran yang marah, warga Iran juga melakukan demonstrasi akibat marahnya mereka karena Amerika Serikat ini menyerang mereka. There still is a lot of public anger unloading here on the streets of Tehran. Thousands of people have come here to Revolution Square, first and foremost to criticize U.S. President Trump and to vow revenge for the strikes on Iran's nuclear facilities. One of the interesting things Sementara mereka melakukan aksi serangan ke Israel ini sebagai bentuk pembelaan diri atau self-defense. Even if missiles rain down on my head, I will stay here, she says, and I will sacrifice my life and my blood for my country. This member of parliament says a lot of those standing here chanting slogans against the United States may have been critics of the policies of the Islamic Republic. But today, all of us are standing in one line behind the Supreme Leader. Dan apa dampak dari serangan ini bagi Amerika Serikat? Tentu saja setelah serangan yang dilakukan ke Iran ini, Amerika Serikat sudah mewanti-wanti akan ada serangan balik dari Iran. Dan memang ya, di sini pihak Iran mengatakan bahwa mereka akan membalas serangan ini. Targetnya mungkin tidak langsung ke negara Amerika sendiri, tapi ke pangkalan-pangkalan yang ada di Timur Tengah, karena beberapa negara di Timur Tengah itu, di sana itu ada beberapa pangkalan udara Amerika Serikat atau pangkalan angkatan laut juga ada ya yang dibangun oleh Amerika Serikat di negara-negara Timur Tengah. Jadi targetnya mungkin nanti ke sana dan juga warga-warga Amerika Serikat yang ada di Iran maupun yang ada di negara-negara yang dekat dengan Iran itu sendiri. Jadi ini sangat mengancam sekali dan ini kemungkinan akan semakin meluas ya perang ini karena ikut campur dari Amerika Serikat tadi. Dan eskalasi perang ini tentunya menimbulkan kerugian di bidang ekonomi, terutama di bagian minyak. Harga minyak dikabarkan akan naik karena memang beberapa laut atau beberapa jalur pelayaran yang mengangkut minyak dari Timur Tengah ini terganggu akibat eskalasi perang. Jadi buat para pengguna bahan bakar minyak ini akan terdampak ya akibat dari perang ini. Oke, dan di sini saya mau mengatakan sebenarnya tindakan Amerika ini terlalu gegabah ya. Dan bisa dibilang juga kurang tepat karena ikut campur antara Iran dan juga Israel. Sementara sebelumnya pemerintah Iran sudah memperingatkan jangan sampai ikut campur. Nah, akibat tindakan ini kemungkinan besar akan ada tindakan-tindakan dari Iran untuk membalas serangan Amerika Serikat ini. Jadi bisa dipastikan perang ini akan terus berlanjut ya. Dan di pihak Amerika Serikat sendiri, Presiden Trump ini sangat bangga berhasil menyerang 3 situs nuklir ini. Tapi efek dari penyerangan ini tentu saja nanti akan besar juga. Namun, Presiden Trump mengatakan bahwasanya jangan sampai Iran melakukan penyerangan lagi karena mereka akan melakukan pembalasan yang lebih besar dan lebih mudah lagi. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Nah, jadi di sini Presiden Trump juga mengancam jika Iran ini melakukan serangan lagi akan terlibat lagi dan melakukan tindakan yang luar biasa lagi terhadap Iran. Seperti yang kita tahu bahwasanya Amerika Serikat ini adalah polisi dunia atau preman dunia yang selalu ikut campur dalam setiap permasalahannya. Nah, kita nggak bisa mengharapkan apapun karena kita di sini sebagai negara yang non-blok ya, tidak terlibat ke pihak manapun. Tetapi di sini kita mengharapkan semoga ada kesepakatan gencatan senjata supaya tidak terlalu banyak lagi kerugian di kedua belah pihak. Oke, pembahasannya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.